Pendekar Pedang bab 397-402. Meng Yao langsung berlari, melupakan peringatan Murong Fu tadi. "Yao Yao, kembalilah!" teriak Murong Linger dengan cemas, tetapi Liu Meng Yao tidak mendengarkan sama sekali. Tak berdaya, semua orang harus bergegas. Tang Cucu berjalan ke Liu Meng Yao, dan menyalahkan dengan wajah cemberut, "Yao Yao, kamu terlalu ceroboh." "Oh, Cucu, lihat betapa menyenangkannya pertunjukan monyet ini, bukankah seperti pasar sebelumnya?" "Ada apa?" "Prajurit, jangan perhatikan Paman Murong, dia mencoba menakut-nakuti kita." Tang Cucu melihat sekeliling, meskipun ada orang yang datang dan pergi, dia tidak menemukan potensi bahaya. Oleh karena itu, nadanya sedikit melunak, lebih baik berhati-hati. Liu Meng Yao masih tidak berpikir begitu, tetapi menatap Tang Cucu, dan berkata dengan wajah aneh, "Cucu, aku belum pernah melihatmu sejak kamu datang kembali dari resepsi di Hao tertawa. Meskipun saya tidak tahu mengapa Qin Fan menjadi Tuan Qin yang dikagumi orang kaya dan terkenal, tapi dia tidak istimewa. Ujian besar akan datang, dia belum kembali ke kelas. Di masa depan saya yakin Anda bahkan tidak bisa masuk ke universitas kelas 3. Dia tiba-tiba menatap Chen Jianfeng di sebelahnya, dan berbisik di mulut Tang Cucu. "Telinga, saya pikir Chen Jianfeng cocok untukmu, dia tampan dan memiliki latar belakang keluarga yang baik, tidak lebih baik dari itu Qin Fan terlalu banyak." Meskipun dia mengatakan hal-hal buruk tentang Qin Fan, dia bertindak hati-hati, seolah-olah dia takut karena didengar. Lagi pula, Liu Meng Yao tidak akan pernah melupakan cara begitu banyak tokoh besar memperlakukan Qin Fan seperti dewa di resepsi di Hao. Dia masih sangat takut pada Qin Fan di dalam hatinya, tetapi kepribadiannya seperti ini, dia jelas sangat pemalu, dan kekuatan bertarungnya adalah bajingan, tetapi dia suka memprovokasi keberadaan yang kuat itu dan mendapatkan rasa kehadiran. "Jangan bicara omong kosong." Tang Cucu memelototinya, lalu diam-diam melirik Chen Jianfeng yang berdiri di sebelah Yu Sulin Feng. Di masa lalu, Tang Cucu merasa bahwa Chen Jianfeng sangat baik tidak peduli dengan siapa dia berdiri, seolah-olah dia memiliki alat pemancar cahaya di sekujur tubuhnya. Namun, karena Tang Cucu tahu bahwa Qin Fan adalah Tuan Qin di penerimaan Kaisar, Tang Cucu tidak dapat membangkitkan minatnya ketika dia melihat Chen Jianfeng lagi. Meskipun rasionalitas memberitahunya bahwa Chen Jianfeng adalah pilihan yang paling tepat, tetapi pemuda itu dengan ekspresi acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di wajahnya selalu tertinggal di lubuk hatinya, melekat seperti pisau dan kapak. Bahkan hari-hari ini, dia diam-diam pergi ke Yunding Mountain Villa lebih dari sekali, berharap untuk melihat Qin Fan lagi. Hanya saja saya kecewa begitu saya pergi ke sana, Qin Fan tidak pernah kembali akhir-akhir ini. Liu Meng Yao melihatnya dalam keadaan linglung, melengkungkan bibirnya dan berkata, "Kamu masih mengatakan aku berbicara omong kosong, lihat dirimu, apakah kamu memikirkannya lagi?" Tang Cucu menghela nafas, "Berhentilah bicara omong kosong, aku belum melihat dia untuk waktu yang lama itu hilang." Liu Meng Yao berkata dengan jijik, "Jika kamu belum melihatnya, kamu belum melihatnya. Apa yang hebat tentang itu? Guru seni bela diri dan master seni bela diri seperti apa hanyalah istilah digunakan oleh orang-orang membosankan itu ketika mereka membual tentang diri mereka sendiri dan menaruh emas di wajah mereka. Kamu berbicara omong kosong, aku akan merekatkan mulutmu dengan lem transparan." Tang Cucu tiba-tiba tampak tegas, dia belum pernah melihat wajah Qin Fan. Kekuatan yang luar biasa, tetapi Tang Cucu telah melihatnya dengan matanya sendiri, itu bukanlah kekuatan yang bisa dimiliki orang biasa. Hehe, gadis kecil, berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka adalah kebiasaan yang sangat buruk. Terutama mereka yang jauh lebih kuat darimu, berhati-hatilah untuk tidak berbicara. Sebuah suara tua terdengar perlahan, dan beberapa orang memusatkan pandangan mereka. Ayo, lelaki tua yang sedang memainkan pertunjukan monyet itu tersenyum pada beberapa orang, tapi senyumnya agak aneh. Liu Meng Yao mengerutkan kening dan berteriak genit, "Orang tua, kamu tidak memainkan trik monyetmu, dan kamu benar-benar memberi pelajaran pada Nona Ben. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Master seni bela diri seperti apa, di mana itu? Anda menyebutnya keluar dan tunjukkan padaku." Orang tua itu, hehe, sambil tersenyum,
dia mengambil tali yang mengikat monyet itu, mencoba mencari batu untuk menahannya. Namun, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada batu di tangannya, jadi dia langsung pergi ke batu setinggi setengah orang di belakangnya, dan mematahkan batu seukuran bola basket dengan tangan kosong. Semua orang sedikit terkejut. Murong Linger buru-buru membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata, "Pak Tua, saya Murong Linger dari keluarga Jiangnan Murong. Ini adalah teman sekelas saya. Jika ada pelanggaran, saya harap lelaki tua itu tidak memiliki pengetahuan seperti itu. Kami junior." Orang tua itu menjabat tangannya, "Tidak apa-apa, orang tua, saya bahkan tidak repot-repot mempermalukan seorang gadis kecil karena dua kata. Tetapi ketika Anda berbicara di masa depan, Anda harus memperhatikan. Apa orang seperti itu adalah master seni bela diri, bagaimana Anda bisa membiarkan Anda mempermalukan?" Tanda tanya. Ya, junior ini harus mengingat ajarannya. Liu Mengyao membuka mulutnya setengah, bola matanya hampir jatuh ke tanah, dan kemudian dia bangun. "Xiao Linger, apakah batu di belakangnya terbuat dari tahu?" Murong Linger memutar matanya dan mengingatkannya dengan suara rendah, "Kamu hampir mengalami bencana besar, tahukah kamu? Ayo singkirkan bau busukmu bicara di masa depan." Tiba-tiba, ada keributan di tempat kejadian, dan sesosok datang dari timur melalui kehampaan. Setelah jarak yang jauh, aura yang kuat mengalir ke arah mereka, membuat semua orang sulit bernapas. Deretan prajurit tiba-tiba membungkuk dan berteriak serempak, "Tuan Agung Lei Zentian! Ini semua adalah seniman bela diri dari dunia seni bela diri Jiangnan yang telah menyerah kepada Lei Zentian, dan mereka juga yang diperintahkan untuk mengatur adegan di sini." Sosok berpakaian abu-abu di udara tidak berhenti, dan terbang langsung menuju puncak gunung yang jauh. Ketika dia mendarat di puncak gunung Qianlong, terdengar ledakan keras, dan tanah bergetar seperti gempa bumi. Murong Linger dan yang lainnya tercengang, wajah mereka penuh keterkejutan. Orang tua yang memainkan pertunjukan monyet tiba-tiba terkekeh, Lei Zentian ini benar-benar seorang pemain sandiwara. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya, dan berteriak kepada Lei Zentian di puncak gunung di kejauhan, "Kakak Lei, aku belum pernah melihatmu selama dekade, wilayahmu telah meningkat lagi." Lei Zentian di kejauhan melihat ke belakang, Murong Linger dan yang lainnya tiba-tiba gemetar, seolah-olah mereka telah terkena dua sinar laser, rambut di sekujur tubuh mereka berdiri tegak, dan mereka berani tidak bergerak. "Haha, siapa aku? Ternyata adik laki-laki Si Potian dari Sekte Lima Elemen. Kakakku telah aman dan sehat selama ini." Si Potian menangkupkan tangannya ke arahnya dan berkata, "Dibandingkan dengan saudara Lei, itu secara alami jauh lebih buruk." Menilai dari kinerja acuh tak acuh Brother Lei berjalan di langit, pemahaman Lei Xiong tentang alam transformasi mungkin telah mencapai titik kesempurnaan, dan saya percaya itu tidak jauh dari alam dewa legendaris. Aku akan membunuh Qin Beibei hari ini, Brother Si, mari kita tunggu dan lihat pertunjukannya." Si Potian tertawa, dan duduk di tanah lagi untuk menggoda monyet berambut kuning. "Aku tidak tahu di mana Qin Beibei ini berusia 20 tahun, dan Lei Zentian datang untuk mencarinya dari luar negeri." Murong Linger terkejut, bahkan belum 20 tahun. Mungkinkah Qin Beibei benar-benar saudara Qin Fan? Tang Cucu juga tertegun sejenak, dan sebuah pikiran melintas di benaknya, mungkinkah Qin Beibei siapa dia? Chen Jianfeng mengangguk, itu dia. Tidak hanya Huang Tiansheng, tetapi juga orang-orang dengan latar belakang yang lebih besar darinya. Liu Mengyao berseru, "Itu bos besar di provinsi. Ya Tuhan, begitu banyak tembakan besar di sini, terlalu menakutkan." Si Potian terkekeh, nadanya sedikit menghina, "Sungguh tembakan besar, dia seperti semut di depan Grandmaster." Tang Cucu dan yang lain saling memandang, orang-orang besar yang biasanya tinggi di atas, ditampilkan di sini berhati-hatilah. Meskipun mereka tidak mau percaya sebagai anggota KAM orang biasa, mereka harus mengakui bahwa kata-kata Si Potian memang benar. Liu Mengyao tiba-tiba menemukan bahwa dunia ini berbeda dari dunia yang dia kenal. Langit mulai diselimuti awan gelap secara bertahap, dan kilatan petir menyala dari waktu ke waktu, dan sepertinya akan segera turun hujan. Murong Fu memimpin orang-orang untuk menemukan Murong Linger dan yang lainnya, dan masing-masing dari mereka menyerahkan sebuah payung. "Lihat cuacanya, sebentar lagi akan turun hujan, ambil payungmu."
Saya menemukan tempat duduk yang bagus di sana. Bagaimana tentang kalian? Ikutlah denganku. Dia masih merasa tidak nyaman menyatukan orang-orang muda ini. Oke. Murong Linger mengangguk, cucu, ayo pergi ke sana. Kaca. Guntur yang keras meledak. Hujan deras. Di kaki gunung, di tengah gunung, dan di tepi puncak gunung, payung-payung terbentang menjadi sekumpulan jamur berwarna cerah. Para prajurit mengeluarkan energi mereka satu demi satu, dan ketika hujan turun di kepala mereka, mereka dipantulkan oleh energi tak terlihat. Melihat orang biasa, mereka iri. Lei Zentian memejamkan mata dan duduk bersila di atas batu halus di puncak gunung, radius 3 meter di sekeliling tubuhnya seolah membentuk ruang hampa, dan tidak ada setetes hujan pun yang turun. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat ke arah langit selatan. Di sana, sosok berbaju hitam terbang ke arahnya dengan cepat. Qin Beibei, kamu akhirnya di sini. Lei Zentian berdiri, melonjak dengan semangat juang yang kuat, dan menggulirkan air hujan di sekelilingnya dalam radius 10 meter ke langit. Qin Fan berjalan rendah di langit dengan tangan di belakang, dan dia tidak melihat dia melepaskan energinya, tetapi ketika hujan turun menimpanya, dia tiba-tiba mengubah arah secara alami dan jatuh ke samping. Seolah-olah air hujan itu memiliki spiritualitas dan sengaja menghindarinya. Lei Zentian, aku di sini untuk membunuhmu. Suara Qin Fan jelas tenang, tapi mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Di mana suara itu lewat, ada gelombang udara putih yang menakutkan. Lei Zentian senang melihat Lai Xin, dan semangat juangnya meledak lagi. Haha, tidak buruk, Qin Beibei benar-benar bertarung melawan 9 master hebat sendirian. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Qin Fan sosok itu dengan ringan mendarat 10 kaki di depan Lei Zentian di atas batu bulat besar 1 meter jauhnya, dia menatapnya tanpa ekspresi. Ada ledakan seruan dari orang-orang di sekitar. Apakah ini Qin Beibei? Dia benar-benar muda. Saya tidak menyangka bahwa orang yang akan ditantang Lei Zentian kali ini hanyalah seorang pemuda. Don, tidak hanya memamerkan keberanianmu, jangan mati di tangan Lei Zentian. Mendapatkan reputasinya. Tidak salah. Saya pikir pertempuran ini harus menjadi pertempuran tingkat tertinggi dalam 100 tahun sejak Perang Suangtian di masa lalu. Perang Suangtian mengacu pada pertempuran antara Lei Zentian dan Yang Dingtian saat itu. Di kejauhan, Murong Linger, Tang Cucu dan lainnya yang berdiri di kaki gunung bersama Murong Fu memandangi pemuda berbaju hitam di puncak gunung di kejauhan, merasa curiga di hati mereka. Orang ini terlihat seperti Brother Qin Fan, tetapi temperamen dan citranya kurang tepat. Brother Qin Fan memiliki rambut pendek, tetapi dia memiliki rambut panjang. Temperamen Brother Qin Fan acuh tak acuh, tetapi temperamennya seperti kaisar kuno dari dunia. Tang Cucu menatap dengan mata terbelalak, melihat ke puncak gunung, merasa sedikit kecewa di hatinya. Tidak, ini bukan dia, temperamen orang ini terlalu berbeda darinya. Setelah Qin Fan menyempurnakan pedang Cixiao, dia menyerap aura kaisar dari pedang Cixiao, dan temperamen serta penampilannya banyak berubah. Selain itu, Murong Linger dan yang lainnya masih jauh dari puncak gunung, jadi mereka sama sekali tidak bisa melihat wajah Qin Fan dengan jelas, jadi mereka hanya bisa menilai dari perasaan umum. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa Qin Beibei ini bukanlah Qin Fan. Hanya Murong Fu yang tahu dengan jelas bahwa Qin Beibei adalah Qin Fan. Lei Zentian tertawa keras. Qin Beibei, kamu sangat berani, aku agak enggan membunuhmu sekarang. Itu. Fan tersenyum aneh, apakah kamu tidak membalas pembunuhan putramu? Kalau begitu, tidak mudah menginginkan generasi masa depan. Maaf, kamu tidak layak menjadi tuanku. Kamu tidak membalas dendam dariku, tapi aku masih ingin balas dendam darimu. Lei Zentian sedikit bingung, saya tidak membunuh kerabat dan teman Anda, mengapa ada kebencian antara Anda dan saya? Qin Fan mencibir dan berkata, sepertinya Anda telah melupakan seorang gadis yang hampir mati disiksa dengan cara tercela Anda. Oh, jadi kamu berbicara tentang keluarga Huo. Gadis itu. Hehe, dia hanya seekor semut, dia mati ketika dia mati, bukankah kamu sangat menyukainya? Bahwa saya bisa membunuhmu.
Tapi sekarang saya berubah pikiran, selama Anda bersedia untuk memuja saya sebagai guru Anda tidak hanya dapat menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda juga dapat mewarisi semua properti dan kekuatan saya. Lei Zentian sangat mengagumi Qin Fan. Jawabannya kali ini adalah pukulan cepat Qin Fan. Aku berkata, kamu tidak layak. Lei Zentian mengetuk kakinya dengan ringan di atas batu, dan juga meninju Qin Fan, benarkah? Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain membunuhmu, dan kemudian pergi ke rasa malu yang Ding Tiansui. Hujan turun deras, Murong linger. Dan yang lain tidak dapat mendengar percakapan mereka sama sekali, mereka hanya melihat dua sosok bertabrakan dengan cepat dan kemudian saling memantul. Itu diikuti oleh dentuman keras, seperti peluru meriam yang menghantam puncak gunung. Kemudian, keduanya bertarung lagi, setiap pukulan dan setiap tendangan akan menyebabkan ledakan besar yang mengguncang langit dan bumi. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan seorang ahli seni bela diri? Liu Mengyao sangat ketakutan sehingga wajahnya memucat, apakah ini masih manusia? Memikirkan hal-hal yang dia katakan sebelumnya yang meremehkan ahli seni bela diri, Liu Mengyao, yang sudah pemalu, gemetar ketakutan. Meskipun Tang Cucu dan Murong Linger pernah melihat tingkat pertempuran ini sebelumnya, mereka masih merasa sangat terkejut. Di tepi puncak gunung, Si Potian, Li Daoran dan lainnya yang datang ke sini pada waktu yang tidak diketahui memiliki keterkejutan di wajah mereka. Anak ini bernama Qin Bebe benar-benar kuat, dan dia bisa melawan Lei Zentian untuk begitu banyak putaran tanpa kehilangan sedikit pun. Untuk dihargai begitu banyak oleh Lei Zentian, anak ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Keduanya berakhir di waktu yang sama, dan hasilnya adalah pertandingan dekat. Lei Zentian tertawa keras, senang, aku sudah lama tidak bertemu lawan seperti itu, tapi sekarang aku akan serius. Nak, ambil thunder palmku. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, klik. Arus listrik yang kuat bersinar seperti ular perak di telapak tangannya, dan semua air hujan dalam jarak 1 meter dari tubuhnya menguap menjadi uap air. Untuk sementara, seluruh tubuhnya tertutup kabut putih, dan dia tidak bisa melihat secara spesifik. Situasi dengan jelas percikan api bersinar. Murong Fu terkejut, telapak petir surgawi beberapa kali lebih kuat dari Lei Xiong saat itu. Guru Agung Lei Zentian, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Para prajurit di sekitar juga terkejut. Si Potian dan yang lainnya tampak iri, saya tidak berharap Sky Thunder Palm-nya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tampaknya kekuatannya telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, kabut putih menyebar, dan sesosok tubuh bergegas ke arahnya keluar. Lei Zentian melompat tinggi, langsung naik ke langit di atas kepala Qin Fan, dan menamparnya dengan telapak tangannya. Klik-klik-klik. Di langit di atas kepala Qin Fan, guntur dan kilat bergemuruh, dan langit yang awalnya gelap langsung menyala. Arus listrik yang kuat menyilaukan orang, dan napas yang menakutkan jatuh dengan cepat ke arah Qin Fan di bawah. Potong di udara. Qin Fan tidak panik sama sekali, dia tidak mengelak atau mengelak, dan dia membalas dengan pukulan tidak cepat atau lambat. Dengan serangan telapak tangan, air hujan di depannya langsung dikosongkan, dan tetesan air hujan langsung menguap dengan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ganas dan tirani dengan momentum memotong semua rintangan langsung menyapu kekuatan guntur di udara. Lei Zentian membalik ke belakang di udara, melayang di udara, dan menatap Qin Fan dengan sedikit terkejut. Anakku, gerakan macam apa ini? Aku belum pernah melihat keterampilan bela diri yang begitu kuat. Qin Fan tersenyum tipis, ini adalah kekuatan supernatural. Pukul aku lagi. Beng, San, He. Qin Fan He mengucapkan setiap kata, dan ketika kata terakhir mendarat, dia bergegas keluar, meninju dari bawah ke atas. Lei Zentian tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menghantamnya entah dari mana, dan pada saat ini Zenki di tubuhnya tiba-tiba bergolak tak terkendali, seperti bom waktu yang mencoba meledakkannya berkeping-keping. Sungguh gerakan yang aneh. Itu benar-benar dapat menggunakan kekuatan eksternal untuk menarik energi sejati di tubuhku untuk menggemakannya, membuatku tidak punya waktu untuk mengurus baik di dalam maupun di luar. Jika 10 tahun yang lalu, gerakanmu ini sudah cukup untuk menyakitiku. Tapi sekarang, itu tidak cukup.
Teriak Lei Zentian keras, langsung menekan Zenki yang bergejolak di tubuhnya, lalu memutar tubuhnya, dan menamparkan kepalanya dan kaki ditembak keluar. Ledakan. Lei Zentian terlempar ke belakang dan terbang puluhan meter jauhnya. Qin Fan bahkan lebih seperti bola meriam, menghantam tanah dengan keras, granit keras tempat dia mendarat retak di kakinya, dan seluruh gunung Qianlong tampak bergetar. Menekan Qian Kun. Suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar, Qin Fan tidak berhenti setelah mendarat, kakinya menjentikkan di tanah, dan dia langsung berlari ke arah tempat Lei Zentian tinggal. Terlalu cepat. Dia bahkan tidak perlu menyesuaikan nafasnya. Itu hanya melanggar akal sehat seni bela diri. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu sangat terkejut. Si Potian, lidah Oran, dan monster tua dengan basis kultivasi yang kuat juga sedikit terkejut. Hanya saja yang mengejutkan mereka bukanlah Qin Fan melanggar akal sehat seni bela diri, tetapi kemampuan reaksi Qin Fan begitu cepat sehingga menakutkan. Kali ini Lei Zentian sepertinya tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia ditekan oleh telapak tangan Qin Fan, tubuhnya jatuh langsung dari udara, dan menabrak tanah di bawah dengan keras. Hujan deras mengguyur, tetapi pemandangan itu hening, kecuali suara hujan. Ini akhirnya. Setelah menunggu beberapa saat, semua orang yang masih tidak melihat Lei Zentian berdiri dari tanah semuanya terkejut dan tidak percaya. Grandmaster Lei Zentian kalah. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tidak percaya hasil ini, atau mereka tidak mau percaya hasil ini. Lagi pula, Qin Beibei terlalu muda, bahkan jika dia jenius, tidak masuk akal untuk mengalahkan master hebat yang telah ada selama beberapa dekade. Qin Fan, yang berada di udara, dengan tenang memperhatikan tempat Lei Zentian jatuh, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Meskipun telapak tangannya barusan cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat master, dia tahu betul bahwa Lei Zentian tidak akan pernah terbunuh. Hehe, Qin Beibei, kamu telah dibodohi, kamu seharusnya tidak memberiku waktu untuk bersiap. Seringai sinis tiba-tiba bergema di langit, seperti hantu yang menangis dari neraka. Sosok Lei Zentian tiba-tiba keluar dari tanah, melayang di udara, membiarkan hujan deras membasuh kotoran di tubuhnya. Sekelompok prajurit tiba-tiba berkata, saya baru saja mengatakan bagaimana mungkin Tuan Besar Lei Zentian dikalahkan dengan begitu mudah. Jadi dia sengaja melakukannya. Di sekujur tubuhnya, dengan wajah kaget, langkah selanjutnya pasti akan mengubah warna dunia. Lidah Oran mengibaskan kebutannya, penuh antisipasi, dekade-dekade ini, dengan bakatnya, dia pasti menyadari langkah yang luar biasa. Lei Zentian penuh dengan rasa puas diri, seolah-olah dia yakin akan menang. Nak, aku mendapat pencerahan dari menonton Guntur sejak aku masih muda, dan memupuk kekuatan Guntur dan kilat yang unik. Namun, aku telah menghabiskan separuh hidupku mencoba mengintegrasikan kekuatan Guntur dan kilat ke dalam ki saya yang sebenarnya, hampir tidak menggandakan kekuatan serangan saya. Saya menemukan bahwa terlalu sulit bagi seorang pejuang untuk mengandung kekuatan petir dengan tubuhnya sendiri. Bahkan jika dia berhasil, kekuatan petir yang dapat ditampung terbatas. Dan kilat. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, membuat gerakan melihat ke langit, dan suaranya tiba-tiba meninggi. Yaitu, gunakan aura prajurit itu sendiri untuk memicu kekuatan Guntur dan kilat, dan biarkan kekuatan cemerlang langit dan bumi digunakan olehku. Boom! Tiba-tiba guntur yang teredam bergema di antara langit dan bumi, dan semua orang merasa bahwa langit dan bumi bergetar. Qin Fan sedikit mengernyit, dan tiba-tiba menatap ke langit. Aura agung dan luas tiba-tiba turun dari langit, menutupi seluruh puncak Gunung Qianlong. Klik. Tiba-tiba ada guntur. Petir setebal ember jatuh lurus ke bawah, menghadap posisi Qin Fan. Qin Fan bergerak beberapa meter secara horizontal, dengan sempurna menghindari sambaran petir. Tapi, segera setelah itu, suara retakan dan retakan terdengar satu demi satu, dan guntur satu demi satu jatuh, benar-benar menyegel Qin Fan ke segala arah. Sangkar persegi 3 dimensi yang seluruhnya terbuat dari petir digantung di udara, menjebak Qin Fan dengan erat di dalam. Hahaha, Qin Beibei, rasakan rasa sangkar guntur 9 hariku. Dia tertawa penuh kemenangan,
guntur yang menggelinding antara langit dan bumi tidak bisa menutupi tawanya. Semua orang melihat pemandangan yang luar biasa ini. Para prajurit terkejut dan tidak bisa dijelaskan, dia benar-benar bisa mengendalikan kekuatan guntur dan kilat antara langit dan bumi. Ya Tuhan, bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah dia telah memasuki alam dewa yang legendaris dan mencapai alam tentang kesatuan langit dan manusia? Pasti, kalau tidak, bagaimana dia bisa memerintahkan kekuatan guntur dan kilat? Pria tua bersulam pola gunung, sungai dan sungai itu tiba-tiba tertawa. Apakah begitu mudah untuk memasuki alam dewa? Dia tidak memasuki alam dewa, tetapi hanya memahami beberapa cara untuk menggunakan kekuatan langit dan bumi. Ini sama dengan seorang praktisi yang menggunakan formasi besar untuk meminjam kekuatan langit, bumi, gunung, dan sungai. Dia sengaja menunjukkan kekurangannya barusan, berpura-pura dikalahkan oleh Qin Beibei, hanya untuk memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan kemampuannya dan melepaskan kekuatan guntur dan kilat. Mengapa sengaja mengambil risiko mengekspos kelemahan musuh? Semua prajurit mengangguk satu demi satu, Yang Mulia sangat masuk akal. Saya tidak tahu siapa Anda. Seorang prajurit mengenalinya, melihat pakaiannya, dia seharusnya Fu Yi, seorang master Hong Kong Feng Shui. Tapi seorang ahli yang setenar tuannya. Aku sudah lama mengaguminya. Di tepi puncak gunung, Si Potian, Li Daoran dan yang lainnya juga sangat iri. Tanpa diduga, Lei Zentian telah memasuki alam mengamati para dewa. Dia selalu di depan kita di jalan mengubah alam. Dapat dianggap sebagai langkah pertama untuk menemukan makhluk surgawi. Gerbang kesatuan, saya percaya bahwa dalam 10 tahun, Anda pasti akan dapat memasuki gerbang alam dewa. Di kaki gunung, orang-orang biasa itu melihat pemandangan ini, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Beberapa orang bahkan berlutut di tanah dan terus bersujud, mengira Dewa Guntur datang ke dunia. Liu Mengyao berseru dengan wajah pucat, "Ya Tuhan, bagaimana dia bisa membiarkan Lei Dian mendengarkan perintahnya? Mungkinkah dia adalah dewa?" Murong Linger, Tang Cucu dan yang lainnya juga memiliki ekspresi luar biasa di wajah mereka. Meskipun mereka dapat memahami kata benda seperti prajurit dan ki sejati, pemahaman mereka tentang prajurit terbatas pada imajinasi mereka sendiri. Atau itu berasal dari kognisi dalam film-film seni bela diri itu, dan sama sekali tidak jelas tentang batas yang benar-benar dapat dicapai oleh seniman bela diri. Wajah Murong Fu serius, dan dia terkejut di dalam hatinya, tidak, Qin Fan dalam bahaya. Di udara, Lei Zentian tertawa keras, dan mengatupkan kedua tangannya dengan keras. Hancurkan dia. Boom. Sangkar petir persegi tiba-tiba mulai menyusut, seolah ingin menghancurkan semua yang ada di dalam sangkar menjadi bubuk. Para prajurit di sekitar hanya merasakan kulit kepala mereka mati rasa, membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka di dalam sangkar petir, dan mau tak mau menggigil di sekujur tubuh mereka. Sebuah pemikiran muncul di benak semua orang secara kebetulan, Qin Beibei sudah tamat. Bahkan monster tua seperti Si Potian dan Li Daoran, yang keduanya adalah master puncak, merasa bahwa Qin Fan harus mati. Di kandang guntur dan petir, ruang yang awalnya hanya 10 meter persegi tiba-tiba menyusut. Qin Fan, yang ada di dalamnya, sedikit terkejut. Saya tidak menyangka bahwa sebagai seorang pejuang, saya dapat memahami metode untuk mengendalikan aturan langit dan bumi. Sepertinya saya meremehkan warisan seni bela diri sebelumnya. Sangkar, sayangnya, sangkar ini tidak dapat menghentikan saya sekarang. Sebuah cahaya terang melintas, dan dalam sekejap, langit dipenuhi dengan energi murni. Qin Fan mengangkat hantu pedang Loying, dan ketika kekuatannya mencapai tingkat budidaya pedang, semangat pedang Loying meningkat sedikit, dan tubuh pedang hantu menjadi lebih kokoh. "Buka untukku." Dengan teriakan nyaring, Luo Yingjian menebas ke arah sangkar petir dan petir. Kekuatan kebenaran, yang paling lurus, paling kuat, dan paling mulia di dunia, bertabrakan dengan kekuatan guntur yang paling keras dan ganas di dunia, yang mewakili penghakiman langit. Ledakan. Ada ledakan keras, dan di sangkar petir tempat ular perak menari dengan liar, semburan cahaya biru yang kuat tiba-tiba meledak. Guntur dan kilat di sekitarnya bertahan untuk sementara waktu, dan itu runtuh seperti bangunan yang meledak.
Sosok yang kokoh dan tegak berdiri di atas langit, dengan udara segar di sekujur tubuhnya, seperti seorang Konfusius kuno yang muncul kembali di dunia. Mata semua orang membelalak, melihat semua ini dengan kaget. Lei Zentian juga sangat terkejut, dengan ekspresi serius di wajahnya, pedang yang sangat kuat. Jika prediksi saya benar, pedang ini telah melampaui ruang lingkup seni bela diri. Suara Lei Zentian tiba-tiba naik 1 oktav, "Nak, dari mana warisanmu berasal?" "Aku yakin tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri yang bisa mengajar murid sepertimu." Semua prajurit di bawah menahan napas pada saat bersamaan. Tampaknya rahasia yang mengejutkan akan segera terungkap. Semua mata tertuju pada Qin Fan. Warisan yang kuat dan menakutkan. Sebuah warisan yang memungkinkan seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun untuk bersaing dengan seorang master puncak yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Poin acak apapun sudah cukup untuk membuat semua prajurit menjadi gila. Qin Fan terkekeh, dan memandang Lei Zentian dengan main-main, "Mengapa kamu bertanya begitu banyak tentang orang yang sekarat?" Lei Zentian menunjukkan ekspresi marah di wajahnya, dan berkata dengan mencibir, "Nak, menurutmu kamu telah menghancurkan hatiku. Kandang petir 9 surga berpikir itu bisa mengalahkanku. Lupakan saja, aku akan menunjukkan kepadamu jurus pembunuh yang benar-benar kukuasai selama bertahun-tahun." 1000 guntur yin. Dia mengulurkan tangannya, dan hujan tiba-tiba berhenti. Di atas langit, cahaya keperakan tiba-tiba muncul, seolah-olah seseorang telah menjatuhkan semangkuk merkuri dan menuangkannya ke seluruh langit. Klik-klik-klik. Setelah ledakan keras, petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh, yang jauh lebih kuat dari kandang guntur 9 surga tadi. Langit dan bumi dipenuhi dengan teror, dan aura kehancuran yang menakutkan memenuhi seluruh gunung Qianlong, seolah-olah dewa petir penghancur telah turun dari langit, menciptakan pemandangan kiamat. Ah! Pria pemalu itu berlutut di tanah ketakutan, menutupi telinganya dengan tangannya, dan berteriak ketakutan. Murong Linger dan yang lainnya memiliki wajah pucat menghadapi kekuatan surgawi yang cemerlang ini, mereka juga gemetar ketakutan. Ya Tuhan, ini mengerikan. Apakah ini kekuatan seorang master seni bela diri? Para prajurit juga bersemangat, apakah ini kekuatan terkuat dari master besar Lei Zentian? Benar-benar pantas untuk bisa melawan dewa-dewa perang yang Dingtian selama 3 hari 3 malam. Pembangkit tenaga listrik terlalu menakutkan. Si Potian dan monster tua yang datang dari jauh sama-sama terkejut dan iri. Ini perjalanan yang berharga, ini perjalanan yang berharga. Master gangguan Feng Shui Fu Yi mengelus janggutnya dan tertawa. Lidah orang penuh emosi, orang kuat yang telah menguasai kekuatan guntur dan kilat memang telah meningkat pesat kekuatannya. Ini adalah arah penelitian saya selanjutnya. Kali ini. Hehe, dia ini pasti tak terbendung, anak itu mungkin menghabiskan 80% dari kultivasinya barusan untuk menghancurkan kandang guntur 9 surga. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lei Zentian akan memiliki gerakan pembunuhan yang lebih kuat. Tangan berdarah rentu dari Asia Tenggara berkata sambil mencibir. Titik. Orang-orang lainnya tidak berbicara, tetapi mereka semua diam-diam mengangguk, jelas setuju dengan pernyataannya. Lei Zentian memicu guntur langit dengan kedua tangan, dan seluruh tubuhnya diselimuti petir, seperti dewa petir yang bereinkarnasi. Tawa kemenangannya bergema di langit, "Haha, Qin Bei, baru saja kamu memotong kandang petir 9 langitku dengan pedangmu, itu memang sangat kuat. Namun, bisakah kamu masih menggunakan pedang yang begitu kuat? Dan bahkan, jika kamu menggunakannya, kekuatan pedang itu tidak bisa menghentikan 1000 gunturku. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memujaku sebagai gurumu, dan aku akan mengampunimu." Qin Fan berkata dengan senyum ringan, "Apakah kamu ingin menjadi guruku?" Hehe, kamu menyukai warisanku, kan? Jika kamu menginginkan warisanku, itu tergantung pada kekurangan kekuatanmu. Pedang. Datang. Kingki sekali lagi memenuhi alam semesta. Potong. Qin Fan mengangkat kepalanya, mengangkat pedangnya, dan menebas langit. Bang, bang, bang. Satu demi satu suara keras, kekuatan petir yang jatuh mencapai lusinan dalam sekejap, tetapi semuanya dipotong oleh pedang Loying.
Namun, hantu pedang Loying juga tersebar di dunia karena konsumsi yang berlebihan. Seringai muncul di sudut mulut Lei Zentian, itu benar, aku masih bisa melepaskan pedang itu sekarang. Tapi, apakah menurutmu 1000 gunturku hanya memiliki lusinan petir ini? Kaca. Kali ini, ratusan petir padat turun dari langit, dan kekuatan dahsyat dan destruktif memenuhi seluruh langit di puncak Gunung Qianlong. Ini terlalu menakutkan. Banyak orang biasa bersujud di tanah, dan bahkan bos besar itu pun gemetar. Bahkan prajurit dengan basis kultivasi yang lemah masih pucat, tidak mampu mengangkat kepala mereka di depan keagungan langit dan bumi yang agung ini. Wajah Qin Fan akhirnya menjadi serius, dan dia perlahan mengangkat tangannya saat dia menyaksikan kekuatan gemuruh di seluruh langit. Sikapnya tiba-tiba berubah. Udara segar di tubuhnya menghilang, digantikan oleh aura yang megah, berat, dan mendominasi. Seperti seorang kaisar kuno yang menghadap ke dunia. Menggosok. Nyala api naik dari tubuhnya, dan suhu udara di sekitarnya naik drastis dalam sekejap. Udara yang dipenuhi kelembapan setelah hujan lebat barusan menjadi kering tiba-tiba. Nama pedang, Qi Xiao. Dia melirik Lei Zentian yang ada di udara, dan sedikit mengernyit, seolah dia sedikit tidak puas dengan dunia ini. Persis seperti seorang kaisar berusia 95 tahun di dunia, menghadap ribuan mil gunung dan sungai di bawah kakinya. Kemudian, dia mengayunkan pedang seonnya ke arah dunia di atas kepalanya. Ledakan. Kekuatan kaisar yang mendominasi dan agung terbungkus dalam spiritualitas atribut api Qi Xiao Jian yang terpelihara dengan baik dan kuat, seperti naga api merah tua, dengan kepala terangkat dan meraung, menelan guntur di atas langit dalam satu tegukan. Setelah beberapa saat, guntur langit menghilang, dan langit serta bumi menjadi cerah. Qin Fan menunjuk Lei Zentian dengan pedangnya, dan mengayunkan pedangnya lagi. Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya punya kartu Hall. Tidak, ini sama sekali bukan warisan dunia seni bela diri. Dari mana datangnya gerakan pedang yang kuat ini? Lei Zentian mengangkat kepalanya dan meraung dengan kengerian di wajahnya. Melihat lampu merah yang berubah menjadi pedang langit merah, itu seperti naga api yang menyerbu ke arahnya dengan gigi dan cakarnya. Tuan hebat yang menjadi terkenal 30 tahun lalu mencoba yang terbaik untuk bertahan. Dia menggunakan Zenki yang tersisa untuk mengaktifkan kekuatan petir, dan menutupi tirai cahaya yang dibentuk oleh kekuatan petir di depannya, mencoba memblokir pedang ini dengan sia-sia. Engah. Naga api menembus tirai cahaya yang terbuat dari petir hampir tanpa halangan apapun, dan kemudian melewati dada Lei Zentian. Tubuh Lei Zentian membeku, dan dia melihat ke bawah ke lubang besar di dadanya, yang masih mengeluarkan asap hijau. Dengan wajah penuh keengganan, dia jatuh, dan tubuhnya jatuh dengan keras di atas granit yang keras. Qin Fan menghunus pedangnya dan berdiri, tergantung di udara, seperti seorang kaisar memandang rendah rakyat jelata. Di bawah, kecuali beberapa monster tua, semua prajurit dan orang biasa tidak bisa menahan diri untuk tidak bersujud di tanah, menyembah sosok berpakaian hitam di langit. Hari ini, aku, Qin Beibei, membunuh Lei Zentian dan di sini, jika ada yang ingin membalaskan dendamnya, datang saja ke keluarga Huo di Jiangnan untuk menemukanku. Setelah berbicara, Qin Fan berbalik dan terbang menuju langit selatan. Awan tersebar di langit dan hujan berhenti, dan pelangi langka muncul di langit barat. Setelah Qin Fan pergi untuk waktu yang lama, orang-orang yang merangkak di bawah perlahan bangkit, masih ragu-ragu. Terlalu kuat, Qin Beibei ini benar-benar terlalu kuat. Ya, aku tidak menyangka bahkan master hebat Lei Zentian dipenggal olehnya. Saat itu, Yang Dingtian dan Lei Zentian bertempur selama 3 hari 3 malam, dan sekarang Qin Beibei membunuh Lei Zentian dengan satu pedang. Bukankah itu berarti kekuatan Qin Beibei telah melampaui dewa perang Yang Dingtian? Sepertinya, saya pikir ini Qin Beibei dia pasti bukan dari dunia seni bela diri kita. Warisannya harus ditinggalkan oleh sekte kuno yang sangat kuat. Itu pasti, kalau tidak dia baru berusia 18 tahun, bagaimana dia bisa begitu kuat? Beberapa monster tua mendengar ada sedikit keserakahan di mata diskusi prajurit itu. Beberapa dari mereka pergi dengan tenang, dan juga terbang ke arah yang ditinggalkan Qin Fan.
Si Potian dan Li Daoran terkekeh, saling memandang, dan diam-diam pergi. Liu Mengyao berdiri dari tanah, wajahnya yang kecil masih pucat, dan dia tampak sedikit ketakutan. Mengerikan. Namun, kenapa aku merasa suara tadi agak familiar? Hei, cucu, Xiao Linger, ada apa denganmu? Murong Linger dan Tang Cucu membeku di tempat dengan linglung. Tidak ada yang tahu bahwa mereka berdua sedang mengalami gelombang yang bergejolak di hati mereka saat ini. Suara tadi, sepertinya miliknya. Tang Cucu hampir yakin bahwa suara itu adalah Qin Fan. Murong Linger berpikir dengan cara yang sama, suara itu terdengar seperti saudara Qin Fan. Melihat keduanya mengabaikannya, Liu Mengyao memegang tangan mereka secara langsung. Hei, apakah kalian berdua takut, bodoh? Apakah kamu tidak mendengar itu? Murong Linger kembali ke akal sehatnya, dan berkata sambil tersenyum, tidak, saya terkejut dengan pertempuran besar tadi. Liu Mengyao mengangguk dengan empati, ya, saya selalu berpikir bahwa bela diri master seni hanyalah rumor. Saya baru tahu bahwa ada Superman yang tersembunyi di dunia tempat kita tinggal ini. Cucu, bagaimana denganmu? Kebetulan memikirkan sesuatu barusan. Karena pertempuran sudah berakhir, ayo kembali. Oke. Di akhir percakapan, wajah Tang Cucu menjadi serius lagi, berpikir dalam hati, Qin Beibei, apakah itu Qin Fan? Prajurit juga pergi satu demi satu. Mereka menyesalkan bahwa perjalanan ini bermanfaat dan menyaksikan pertempuran besar. Pada saat ini, sebuah lingkaran dengan diameter 2 meter tiba-tiba menyala di lapangan beberapa kilometer jauhnya dari Gunung Qianlong. Sesosok muncul, lalu menghilang dengan cepat, lalu muncul beberapa ratus meter jauhnya. Orang ini mengenakan jubah hitam dan terlihat sangat biasa. Namun, ciri terbesarnya adalah setiap kali dia maju, dia berjalan mundur. Energi spiritual langit dan bumi di depan sangat berantakan. Jelas, baru saja terjadi pertempuran besar di sana, dan pastilah orang kuat di atas tingkat master yang menyebabkan kerusuhan spiritual langit dan bumi berskala besar. Medan pertempuran antara Lei Zentian dan Qin Beibei seharusnya ada di depan. Titik. Sistem mage sangat peka terhadap aura langit dan bumi, terutama setelah mencapai master formasi peringkat kelima, ia mulai mengeksplorasi kekuatan aturan langit dan bumi, dan lebih peka terhadap aura. Kalau tidak, bahkan Lei Zentian tidak akan bisa merasakan keadaan aura langit dan bumi di dekat Gunung Qianlong dari jarak yang begitu jauh. Setelah saya tiba, haruskah saya membawa Qin Beibei langsung pergi? Atau menyembunyikannya terlebih dahulu, lalu tiba-tiba menyelamatkan Qin Beibei ketika dia dalam bahaya? Yang Yue tersenyum, tanpa berpikir, dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Titik. Dia segera memblokir napasnya, dan diam-diam berjalan menuju Gunung Qianlong. Bahkan gambar seperti itu muncul di benak saya. Tepat ketika Lei Zentian hendak membunuh Qin Beibei. Seorang pahlawan yang mengenakan topi bambu dan jubah hitam seorang diri menyelamatkan Qin Beiji yang hampir terbunuh oleh telapak tangan Lei Zentian di bawah pengawasan semua orang. Kemudian, ketika banyak orang tercengang, dia menepis pakaiannya dan menyembunyikan prestasi dan ketenarannya, meninggalkan semua orang dengan pandangan belakang yang hanya bisa mereka impikan. Kuku-kuku. Di lapangan yang tadinya sunyi, seseorang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Di tanah, formasi terus menyala dan padam. Hati Yang Yue tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia akan berpura-pura. Oh tidak, itu adalah momen yang mulia untuk menunjukkan kesuciannya di depan orang. Dia harus membiarkan Master Hantu Mati itu melihat bahwa dia, Yang Yue, akan dapat meninggalkan reputasi besar di dunia dalam waktu 1 tahun. Akhirnya, lingkaran pola menyala di puncak Gunung Qianlong. Sosok berjubah hitam dengan tangan terlipat di dada dan membelakangi rakyat jelata berdiri di atas batu granit besar. Yang Yue tidak lahir di langit selamanya. Nyanyian yang penuh gairah berhenti tiba-tiba setelah setengah jalan. Hei, di mana orang-orang? Kenapa tidak ada orang? Mungkinkah pertarungan itu pergi ke tempat lain? Tidak, aura dunia sekitarnya sangat tenang, hanya di sini baru saja ada pertarungan besar. Tidak, aku harus mencari seseorang untuk ditanyakan. Mata di bawah topi bambu mencari-cari, dan kebetulan melihat seorang wanita pembersih. Yang Yue menginjak kaki kanannya,
sebuah pola menyala, dan orang itu menghilang di tempatnya. Seorang bibi berusia 50-an, sambil memunguti segala macam sampah di tanah, bergumam, "Oh, orang-orang ini benar-benar tidak memenuhi syarat, membuang sampah sembarangan." Tiba-tiba, bibi berteriak, "Sialan! Duduk di lantai. Hantu. Di mana hantu itu?" Yang Yue melihat sekeliling dengan waspada, berusaha menemukan hantu itu. Ketika bibi mendengar apa yang dia katakan, dia segera menepuk dadanya dan menghela nafas lega, ternyata itu orang. "Kamu bajingan kecil, kenapa kamu tiba-tiba muncul di depanku dan menunjuk ke belakang kepalamu ke arahku?" Bibi itu berdiri mengutuk. Menatap Yang Yue dengan tatapan congkak, "Siapa kamu?" Yang Yue mengangkat kepalanya sedikit, menyipitkan mata ke langit 45 derajat, dan perlahan-lahan melafalkan, "Yang Yue tidak lahir di langit, dan keabadian seperti malam yang panjang. Tidak punya otak." Yang Yue sedikit bangga, "Temperamen saudara, bahkan jika Anda tidak menggunakan kultivasi Anda masih bisa menaklukkan dunia lama semacam ini." Bibi tiba-tiba bergumam, "Jadi itu psikopat. Pergi, jangan tunda pekerjaan saya." Setelah selesai berbicara, dia mengambil sapu dan memukul kaki Yang Yue. Yang Yue buru-buru melompat pergi, membelakangi bibinya dan berteriak dengan marah, "Kamu cerewet, kenapa kamu begitu kasar? Apakah kamu tahu siapa aku?" Bibi itu tiba-tiba berdiri tegak, meletakkan tangannya di pinggangnya, dan meraung. "Dengan singa timur, aku tidak peduli denganmu. Siapa itu? Percaya atau tidak, aku akan menamparmu dengan mulut besar." Baru saja, dua bajingan berkelahi di sini, dan sekelompok besar orang yang tidak memenuhi syarat orang-orang tertarik untuk menonton kesenangan. Mereka membuat tempat ini sangat kotor sehingga wanita tua saya tidak tahan. Saya tahu kapan akan dibersihkan. Jika Anda membuat masalah bagi saya, percaya atau tidak. Hei, di mana orang itu? Bibi itu mendongak dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di depannya, dan tidak ada seorang pun. Seluruh bibi gemetar, menjatuhkan sapu dengan ketakutan dan lari, "Hantu." Saya mengatakan pria itu tidak seperti orang normal, dan tebakan saya benar. Pada saat ini, Yang Yue, yang telah kembali ke atas Gunung Qianlong, melihat sekeliling lagi. Pertempuran di sini telah berakhir setidaknya setengah jam. Sepertinya saya datang terlambat. Tai Chai bernama Qin Bei yang cegukan sebelum saya datang. Atasan. Guru tidak bisa menyalahkan saya. Sayang sekali kesempatan bagus bagi seseorang untuk memanifestasikan dirinya, lupakan saja, kembali. Pola di bawah kakinya menyala lagi, dan dia kembali ke Kyoto untuk kembali ke kehidupannya. Rumah tua Huo. Orang-orang yang awalnya berlindung di Lei Zentian, setelah mendengar berita bahwa Qin Fan telah membunuh Lei Zentian dengan pedangnya, bahkan tidak berani memiliki ide untuk melarikan diri. Mereka semua berlutut di depan orang tua keluarga Huo rumah dengan patuh, memohon pengampunan Qin Fan. Di antara mereka, sekte besar seperti Sekte Shen Quan, Sekte Bintang 7, dan Sekte Baji masih menjadi pemimpin. Qin Fan tidak peduli untuk memperhatikan omong kosong ini, dan langsung menyerahkannya kepada Huo Xian. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila di tempat tidur di kamar kerja Huo Xian, memulihkan basis kultivasi yang dikonsumsi oleh pertempuran barusan. Huo Xian memandangi para prajurit yang berlutut di tanah di luar aula. Orang-orang ini semuanya terkenal di dunia seni bela diri, dan pemimpinnya adalah kepala dari 3 sekte utama. Di masa lalu, ini adalah pria besar yang sejajar dengan patriark keluarga Huo-nya, tetapi sekarang dia berlutut di kakinya, memohon pengampunannya. Pada saat ini, Huo Xian telah benar-benar menemukan apa yang kaya dan kuat, di hadapan kekuatan yang benar-benar kuat, itu benar-benar rentan. Selama Anda cukup kuat, yang disebut pria besar ini seperti anjing pengemis di depan Anda. Qin Fan menyerahkan orang-orang ini kepadanya, dan Huo Xian sudah menemukan cara untuk menangani mereka. Tapi saat Huo Xian hendak mengumumkan hasilnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di langit di luar halaman. "Tianxi Daoran, Li Daoran, undang Tuan Besar Qin Bei untuk keluar dan bertemu." Suara itu mengandung semacam kekuatan, menggelinding seperti guntur, bergema di atas rumah tua keluarga Huo.